Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena betapa banyak nikmat yang diberikan Allah. Allah tidak pernah minta balasan kepada kita. Allah tidak pernah minta imbalan kepada kita. Kalaulah Allah meminta sekali kita bernapas, kita membayar 2000 perak saja, maka tidak akan pernah bisa kita bayar betapa banyak, betapa kali kita bernapas dalam satu harinya. Saudaraku, pemirsa dan pendengar dimanapun berada, maka dari itu Allah hanya minta kepada kita agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersolawat kita kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, bardan ya aksiru alayya minas salati min yaumil jum'ah. Perbanyaklah solawat kepadaku. Ketika kita memperbanyak solawat, ketika kita sering mengingat Rasulullah, maka Rasul akan ingat dengan kita. Ada sebuah kisah, ada seseorang yang bermimpi berjumpa dengan Rasul. Di dalam mimpinya dia memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Hingga 3 kali dia panggil Rasul, tapi Rasul tidak menoleh kepadanya. Ketika seseorang yang bermimpi tadi datang di hadapan Rasul, ya Rasulullah, aku memanggilmu. Kenapa kamu tak mau menoleh kepadaku ya Rasulullah? Kenapa kamu tak mau menengok kepadaku ya Rasulullah? Lalu Rasul berkata, memang kamu siapa? Rasul tidak mengenalinya. Lalu seseorang yang bermimpi tadi berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, bukankah kata para ulama, para ustadz, para kiai, engkau mengenal umatmu ya Rasul melebihi seorang ibu yang kenal dengan anaknya. Sodaku, betul kata Rasul, aku kenal dengan umatku melebihi seorang ibu yang kenal dengan anaknya. Tapi aku kenal dengan umatku sesuai dengan kadar solawatnya. Maka dari itu, mari kita basahkan lisan kita, mari kita selalu ucapkan dari mulut kita untuk menyebut nama Rasulullah, untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah, dan semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kita bersama dengan Rasul di dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku, para pemirsa dan pendengar dimanapun berada, di kesempatan yang mulia ini, setidaknya kita harus menjaga 2 hubungan baik kita. Yang pertama, hubungan hablum minallah, dan yang kedua, hubungan hablum minan nas. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, duribat alaihi musillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Sungguh Allah akan hinakan siapapun yang Allah kehendaki, mau dia orang kaya, mau dia orang berpangkat tinggi, mau dia orang terkenal, mau dia orang gagah, Allah akan hinakan siapapun yang Allah kehendaki, kecuali 2, orang yang menjalin hubungan hablum minallah dan orang yang menjalin hubungan hablum minan nas. Saudaraku yang dimuliakan Allah, para pemirsa dan pendengar dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka 2 hubungan ini di bulan Ramadan terutama, maka kita harus jaga 2 hubungan kita, baik itu hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita sesama manusia. Mungkin hubungan kita dengan Allah sudah baik, solat kita rajin, zikir kita banyak, tentu perlu kita perhatikan juga bagaimana hubungan kita sesama manusia. Kalaulah hubungan kita dengan Allah sudah baik, insya Allah doa kita akan dihijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada obahnya seperti seorang anak yang hubungan baik dengan seorang ayahnya. Ketika dia minta uang, ya saya mau minta uang kepada ayah, saya mau beli ini ya, saya mau beli itu. Seorang ayah yang sayang dan cinta, yang bisa memberikan pelayanan yang baik kepada anaknya, yang diberikan pelayanan kasih sayang dari anak kepada ayahnya, akan memberikan sesuatu yang diinginkan oleh anaknya. Begitu juga dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hubungan kita dengan Allah sudah baik,
ketika hubungan kita dengan Allah sudah harmonis, yakin dan percayalah, apapun yang kita minta di malam hari, apapun kita minta di siang harinya, ketika kita menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah doa kita dihijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, hubungan hablum minallah. Yang kedua, hubungan hablum minannas, hubungan sesama manusia. Saudaraku yang dimuliakan Allah, banyak di antara kita terkadang hubungan kita dengan Allah sudah baik, tetapi belum tentu terkadang hubungan kita sesama manusia sudah baik. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu menjaga hubungan silaturahim kita. Kita perlu menjaga hubungan sesama manusia. Man ahabba aw yunsatalahu fi rizqi aw yunsa'alahu fi asarihim falyasil rahimah. Barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, falyasil rahimah, maka jalinlah hubungan silaturahim. Begitu pentingnya hubungan silaturahim kita, begitu pentingnya hubungan hablum minannas kita. Tapi terkadang di antara kita banyak yang melalaikan hubungan hablum minannas. Banyak yang melalaikan hubungan hablum minannas ini karena persoalan dunia. Saudaraku yang dimuliakan Allah, para pemirsa dan pendengar dimanapun berada, yang paling penting hubungan hablum minannas kita adalah dengan orang tua kita. Tidak sedikit saudaraku yang dimuliakan Allah, seorang anak yang berani melawan kepada orang tuanya, seorang anak yang membuat orang tuanya meneteskan air mata, seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Saudaraku, bahwa hari ini kita hebat, hari ini kita sukses, hari ini kita berhasil, rumah kita megah, mobil kita mewah, harta kita banyak, semuanya tidak terlepas dari doa orang tua kita. Orang yang sayang dengan kita, orang yang cinta dengan kita, setiap malamnya, setiap dia sholat, setiap dia melaksanakan ibadah kepada Allah, dia menadahkan tangan, ya Allah, berikan kebahagiaan kepada anakku, ya Allah, berikan kesuksesan kepada anakku, ya Allah, berikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah kepada anakku. Tapi seorang anak terkadang melalaikan, melupakan, tidak mau tahu dengan doa-doa yang dihijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, satu orang ibu bisa membesarkan 10 orang anaknya, mensukseskan 10 orang anaknya, menjadi orang hebat 10 orang anaknya. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa membahagiakan satu orang ibunya. Tidak sedikit saudaraku yang dimuliakan Allah, seorang anak menelpon, "Nak, pulanglah, ibu kangen kepadamu, ibu rindu kepadamu, ibu pengen menengok cucu ibu." Tapi seorang anak berkilah, "Saya tak sempat bu, saya tak sempat mak, saya tak sempat ya." Apa alasannya? Kesibukan saya banyak, pekerjaan saya banyak, uang saya tak ada. Tidakkah pernah kita membayangkan saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika kita dalam ayunan, ketika di tengah malam orang tua kita sedang mengantuk, orang tua kita sedang kelaparan, orang tua kita sedang lelah, orang tua kita sedang capek-capeknya di tengah malam pengen istirahat, tapi kita terbangun, kita menangis. Pernahkah ibu kita berkata, "Nak, saya tak sempat bangun menjagamu, saya tak sempat bangun menyusuimu"? Tidak pernah seorang ibu berkata demikian saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka perlu kita sadari bahwa hari ini kita harus menjaga hubungan kita dengan orang tua kita. Karena ketika ridho orang tua kita dapatkan, kita raih, maka insya Allah ridho Allah akan menyusulnya. Ridho Allahu fi ridho walidain, ridhonya Allah dekat dengan ridhonya orang tua. Jika hari ini kita layani orang tua kita dengan baik, jika hari ini kita berikan pelayanan yang terbaik untuk ayah dan ibu kita jadikan dia sebagai raja dalam rumah tangga kita jadikan dia sebagai raja dalam kehidupan kita, insya Allah rezeki kita akan seperti raja-raja. Tapi ketika kita durhaka kepadanya, kita membuat dia kecewa, kita membuat dia menangis, maka yakin dan percayalah bahwa rizki itu tidak akan berkah dalam kehidupan kita. Kenapa demikian saudaraku yang dimuliakan Allah? Jika seorang pencuri, jika seorang perampok, jika seorang narkoba, jika seorang yang melakukan kemaksiatan, maka ketika di dunia dia mendapatkan kebebasan, tidak diberikan ganjaran, di akhirat baru mendapatkan ganjaran. Tapi beda dengan orang yang durhaka kepada orang tuanya, durhaka kepada ayah dan ibunya. Ketika di dunia dia mendapatkan balasan, di akhirat juga dia mendapatkan balasan. Ini yang pertama, hubungan hablum minannas kita, hubungan kita dengan orang tua kita. Yang kedua, bagi seorang istri, ketika suami memberikan nasihat, ketika suami mengarahkan ke yang baik,
maka jangan ada kata-kata kasar kepada suami, jangan ada pembantahan kepada suami. Karena ketika kita melawan kepada suami, ketika kita membantah, ketika suami memberikan nasihat, jangankan masuk ke dalam surganya Allah, mencium bau surga saja sudah tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hubungan silaturahim kita, hubungan hablum minan nas kita. Bagaimana dengan saudara dan tetangga kita? Saudaraku yang dimuliakan Allah, sekarang ini banyak kesalahan, kesilapan yang kita lakukan. Nama penyakit yang biasa kita dengar di tengah masyarakat kita bukanlah penyakit asam urat, kolesterol, asam lambung, tensi tinggi dan lain sebagainya, tapi ada penyakit yang sangat berbahaya, yakni penyakit SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kalau sudah penyakit ini dalam hati kita, maka ini sangat berbahaya saudaraku. Ini adalah penyakit yang ada dalam hati kita, kolbu kita. Kalau kolbu kita rusak, hati kita rusak. Baginda Rasulullah menegaskan bahwa sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka akan baiklah keseluruhan. Tapi apabila segumpal daging itu rusak, berkarat, maka rusaklah keseluruhan. Itulah yang dinamakan dengan hati. Maka kita jaga hati kita. Bagaimana hati kita di bulan Ramadan ini menjadi hati yang bersih, baik itu amal kita berpuasa, amal kita di malam harinya, lalu hati kita bersihkan. Karena kunci kesuksesan bagaimana dari hati kita. Innama amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal ibadah kita itu sangat tergantung kepada niatnya, dan apa yang kita niatkan itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersihkan hati kita dengan kita memperbaiki hubungan hablum minallah dan hubungan hablum minan nas. Insya Allah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita menjaga dua hubungan ini. Allah sayang dan ridho kepada kita, dan kita mendapatkan kasih sayang orang tua kita, dan kita diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.